Kedatangan Marc Marquez di Ducati Lenovo tinggal menunggu waktu. Segala sesuatunya sudah ditandatangani untuk pembalap bernomor 93 itu untuk mengendarai motor barunya di bulan November pada tes pertama musim ini di Valencia pada akhir musim ini. Namun penandatanganan ini disambut baik dan ada juga yang kurang menyukai keputusan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan Ducati selalu merekrut pembalap muda yang menjanjikan untuk mencoba mengubah mereka menjadi juara. Tetapi dengan Marc Marquez mereka telah memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan dalam hal ini mereka merekrut seorang pembalap veteran dengan banyak pengalaman di kategori tersebut. Dengan cara ini Ducati tidak melewatkan kesempatan untuk mengontrak salah satu pembalap terbaik di MotoGP saat ini. Carlo Pernat, manajer Enea Bastianini, mengomentari langkah tim yang dilakukan oleh Gigi Dall'Igna dan para petinggi Ducati. Seperti yang dilansir dari Motorsport, setiap orang memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan di sebuah rumah. Tentu saja, karena ada beberapa strategi yang mungkin tidak kita ketahui. Namun kebijakan pemuda yang dilakukan setelah Dovizioso dianulir dan sejauh ini telah memberikan hasil yang tak terbantahkan. Pernat yang harus menyaksikan Ducati memilih pembalap lain yang bukan The Beast merasa bingung. Akibatnya strateginya berubah, para pembalap muda diberhentikan dan mereka pergi memperkuat pabrikan lain. Mereka meninggalkan dua pembalap berusia 26 dan 27 tahun, Bastianini dan Jorge Martin, untuk merekrut pembalap berusia 31 tahun, yang bernama Marc Marquez. Komentar Carlo. Seraya menambahkan, saya tidak akan melakukannya, karena saya bukan pembalap. Tapi saya akan melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Mengingat strategi yang digunakan baru-baru ini berhasil. Tapi saya bisa melihat bahwa ini bisa menjadi ide yang bagus. Sekarang tujuan kami adalah untuk memiliki dua nama besar bersama, tidak masalah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo tidak menjalani balapan terbaiknya di atas motor Ducati. Waktu telah berubah dan kini Marc Marquez akan bergabung dengan tim merah melengkapi daftar nama-nama besar yang telah melewati pabrik Italia. Setelah bertahun-tahun paceklik gelar, Pecco Bagnaia lah yang mengakhirinya dan berhasil memenangkan gelar bersama Ducati. Namun tahun depan Bagnaia akan memiliki saingan berat yang tampaknya akan menyulitkannya, baik di dalam maupun di luar lintasan. Ducati berharap keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Dan yang terpenting, Marc Marquez akan menjadi yang terdepan di depan para pembalap yang telah pergi ke merek lain. Hanya masalah waktu sebelum kita tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada tahun 2025. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati lantas mendatangkan tanya bagaimana situasinya bila Valentino Rossi mampir ke paddock untuk menengok Francesco Bagnaia. Situasi kacau balau tengah ditakutkan di internal tim Ducati setelah huru-hara dalam bursa transfer MotoGP terkait Jorge Martin dan Marc Marquez.
Proses kepindahan dan kedatangan dua pembalap terkait itu syarat akan hal-hal sensitif, menyusul ingkar janji yang dilakukan Ducati terhadap Martin. Belum rampung soal spekulasi kemungkinan sakit hatinya Martin terhadap Ducati dengan kini pindah ke Aprilia, masalah lain diprediksi bisa muncul dengan kehadiran Marquez di pabrikan si merah Borgo Panigale. Kekacauan di internal Ducati sudah mulai tercium lewat cara Bagnaia memprediksi bagaimana nanti timnya berjalan saat dia dan Marquez bersaing sengit. Belum lagi kemungkinan kepemimpinan sebagai pembalap utama yang akan diambil alih Marquez yang lebih berpengalaman, memiliki titel juara dunia lebih banyak dan magnetnya masih sangat besar untuk menarik perhatian. Namun lebih dari itu, situasi bagaikan bom waktu yang menanti di Ducati sebenarnya adalah kita tidak bisa melupakan bahwa Bagnaia merupakan murid Valentino Rossi. Di seri-seri tertentu, apalagi seri kandang di Italia, Rossi tak jarang akan mampir ke pedek di timnya sendiri, Pertamina Enduro VR46. Tetapi setelah itu dia tentu tak lupa terkadang mampir untuk menengok Bagnaia di garasi Ducati Lenovo. Pertanyaan pun muncul terkait apa jadinya di musim depan ketika Rossi ingin menengok Bagnaia, tetapi di sebelahnya ada Marc Marquez. Seperti diketahui, perseteruan Rossi dengan Marquez masih tak lekang oleh waktu sejak insiden Sepang Clash 2015 silam. Sikap dua ikon MotoGP itu menjadi saling dingin sejak masalah tersebut terjadi. Ditanya perihal kemungkinan adanya kecanggungan yang bisa muncul di Ducati, sang manajer tim Davide Tardozzi berusaha untuk tetap kalem menjawabnya. Insiden di Sepang terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu, ucap Tardozzi dikutip Bola Sport dari Paddock GP. Kami mengevaluasi performa pembalap dan kemampuan mereka mengembangkan motor bersama Pecco untuk memenangkan gelar. Kami fokus pada masa depan, bukan masa lalu, ujar Tardozzi. Pria asal Italia itu tidak mau dipusingkan dengan segala bentuk spekulasi tentang masa depan timnya setelah mendapatkan tanda tangan Marquez. Dia berharap kehadiran Marquez tidak akan mengguncangkan apapun dan tidak mengacaukan apapun soal keharmonisan tim. Prioritas Ducati adalah menjaga suasana tim tetap kondusif. Kami menilai kehadiran Marc tidak akan menimbulkan masalah, kata Tardozzi. Kami yakin kami bisa menangani dua juara dunia seperti Marc dan Pecco, tegasnya percaya diri. Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan tim saat ini, tuturnya. Ducati bertaruh lagi dengan superstar MotoGP usai merekrut Marc Marquez. Manajer Ducati Davide Tardozzi meyakini hasil Marquez akan beda dari Valentino Rossi. Pabrikan Italia itu menggait pebalap-pebalap top dengan tujuan mengulang kejayaan bersama Casey Stoner. Rossi juara dunia 9 kali, bergabung selama 2 tahun pada 2011 hingga 2012. Namun hasilnya mengecewakan. The Doctor tak sekalipun menang dalam 35 balapan.
Pencapaian terbaik Rossi menunggangi Desmo Sedici hanyalah 3 kali naik podium sekali finish ketiga di Le Mans pada musim debutnya. Lalu 2 kali runner-up di Le Mans dan San Marino di musim terakhirnya. Kegagalan Valentino Rossi kembali terulang usai Ducati mengangkat Jorge Lorenzo. Mantan pebalap Spanyol itu mendulang 3 kemenangan dan 4 kali finish 3 besar. Akan tetapi Lorenzo lantas menjalin kesepakatan dengan Honda untuk musim berikutnya sebelum memutuskan pensiun hanya setelah melakoni musim penuh pertamanya. Marc Marquez menjadi pertaruhan lain Ducati. Rider berusia 31 tahun itu dipastikan akan menjadi tandem baru Francesco Bagnaia selama 2 tahun ke depan. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez bergabung ketika situasi Ducati jauh membaik sehingga mendominasi lintasan balap. Sekalipun belum mampu memberikan kemenangan untuk Gresini, The Baby Alien kompetitif.